Shalom saudaraku, Kejadian pasal 10 sering disebut sebagai daftar bangsa-bangsa. Di dalamnya Alkitab mencatat perkembangan umat manusia setelah air bah. Keturunan yang berhasil tanpa Tuhan, itulah yang terjadi pada keturunan Ham yang tumbuh menjadi bangsa-bangsa yang besar, kuat dan berpengaruh di dunia masa itu. Pesan rohani yang tersirat di dalamnya, keberhasilan manusia tidak selalu sejalan dengan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Melalui bagian ini saudara, Tuhan mengajar kita untuk melihat keberhasilan bukan hanya dari sisi pencapaian, tetapi dari relasi dengan Allah. Mari kita membaca di Kejadian 10 ayat 6 sampai 20. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Havila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu, ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebus, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian terseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma dan Seboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Nah saudaraku kasih Tuhan, 3 kebenaran yang akan kita renungkan. Pertama, keberhasilan belum tentu hidup dalam kebenaran. Di ayat 6 sampai 8. Alkitab mencatat saudara bahwa keturunan Ham berkembang pesat. Mereka menjadi bangsa yang kuat dan tersebar luas. Namun firman Tuhan tidak menyebut mereka sebagai bangsa yang hidup benar di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan keberhasilan tidak otomatis berarti kehidupan mereka itu berkenan kepada Tuhan. Keberhasilan lahiriah bisa menipu. Seseorang bisa tambah berhasil saudara, mapan dan berpengaruh, tetapi belum tentu hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, evaluasi keberhasilan hidup untuk kita. Apakah keberhasilan itu membawa kita semakin taat dan rendah hati atau justru menjauh dari Tuhan? Hal yang kedua, keberhasilan tanpa Tuhan melahirkan kesombongan di ayat 8 sampai 12. Nimrod digambarkan sebagai orang yang perkasa dan pendiri kerajaan. Keperkasaannya membuat namanya terkenal, namun tidak disertai ketaatan kepada Tuhan. Kehebatan manusia yang tidak ditundukkan kepada Allah seringkali melahirkan kesombongan dan keangkuhan. Nah saudaraku, kesombongan itu seringkali membuat manusia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dari sinilah penyimpangan rohani mulai, meskipun secara lahiriah tampaknya berhasil. Saudara, saat Tuhan memberkati hidup kita, tetaplah rendah hati. Jangan biarkan keberhasilan mengganti posisi Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga saudara, keberhasilan tanpa Tuhan mewariskan kehancuran
bagi generasi selanjutnya di ayat 13 sampai 20. Kanaan dan keturunannya kelak dikenal sebagai bangsa yang hidup dalam dosa dan menjadi musuh umat Allah. Pilihan hidup yang salah bukan hanya berdampak pada satu generasi saudara, tetapi meninggalkan warisan rohani yang rusak bagi generasi selanjutnya. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa dosa yang tidak diselesaikan hari ini dapat menjadi beban dan kehancuran bagi anak cucu di masa depan. Karena itu saudara, bangunlah warisan iman, bukan sekedar warisan materi. Ketaatan hari ini menentukan arah rohani generasi selanjutnya. Pertanyaannya adalah, apakah saya mengukur keberhasilan hidup dari sudut pandang Tuhan atau dunia? Apakah keberhasilan yang saya miliki membuat saya semakin dekat atau semakin jauh dari Tuhan? Warisan rohani apa yang sedang saya bangun bagi keluarga dan generasi saya berikutnya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajari kami untuk tidak hanya mengejar keberhasilan hidup ini, tetapi hidup dalam kebenaran-Mu. Jaga hati kami agar tetap rendah hati dan taat, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi generasi selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidup saudara, menuntun saudara dalam kebenaran, dan memakai hidup saudara untuk menjadi berkat bagi generasi demi generasi dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku, jika membutuhkan doa, pendampingan rohani, atau konseling, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.